Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alullah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir Ibu Dr. Mamluatun Nikmah MPD dan juga Ibu Wakiatul Akidah MPD yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal ini. Yang saya hormati kedua orang tua yang telah memberikan banyak ilmu dan teladan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imro'atul Maufiroh, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan dan Evaluasi Strategi Manajemen Risiko Keuangan pada UMKM. Studi kasus Batik Ronggo Mukti Sidomukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Judul ini dipilih karena manajemen risiko keuangan sangat penting bagi UMKM dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Batik Ronggo Mukti sebagai UMKM di industri kreatif menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, ketidakpastian pasar, dan keterbatasan modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan ketahanan dan daya saing usaha. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku UMKM serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dengan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melestarikan budaya lokal. Namun UMKM juga menghadapi berbagai tantangan terutama dalam manajemen risiko keuangan, seperti fluktuasi harga bahan baku, ketidakpastian pasar, serta keterbatasan modal dan mengancam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen risiko menjadi hal yang krusial agar dapat bertahan dan berkembang. Batik Ronggo Mukti sebagai UMKM di sektor industri kreatif juga menghadapi berbagai risiko keuangan termasuk masalah kredit dan likuiditas. Pengelolaan risiko yang baik memungkinkan usaha untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko demi mengurangi potensi kerugian serta meningkatkan peluang keuntungan. Namun keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan dalam penerapan strategi pengelolaan risiko yang optimal dengan strategi yang tepat. UMKM seperti Batik Ronggo Mukti dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan memastikan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen risiko keuangan yang diterapkan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan dan strategi manajemen risiko keuangan pada UMKM Batik Ronggo Mukti. Lokasi penelitian berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, dengan subjek penelitian yang terdiri dari pemilik usaha, staf keuangan, serta pelanggan dan pemasok yang berinteraksi langsung dengan bisnis ini. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumen, guna memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi keuangan yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dalam pengelolaan risiko keuangan.
Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu yang memastikan konsistensi dan validasi informasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas strategi manajemen risiko keuangan yang diterapkan oleh Bati Ronggomukti serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha. Sebagai landasan teori, penelitian ini mengacu pada beberapa konsep utama seperti manajemen risiko, strategi keuangan UMKM. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperkuat dasar penelitian agar dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif. Manajemen adalah serangkaian langkah untuk mengatur dan mengelola sumber daya demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar hasilnya lebih optimal. Manajemen risiko merupakan proses penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi. Prinsip dasar manajemen mencakup perumusan tujuan, kesatuan arah pembagian kerja, koordinasi, dan pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang risiko, mengurangi potensi kerugian, dan menyediakan dana untuk membatasi dampaknya. Manfaatnya yaitu antara lain memastikan keberlangsungan usaha, mengurangi biaya tak terduga, memberikan rasa aman bagi pemegang saham, serta meningkatkan kesadaran akan risiko operasional. UMKM Bati Ronggomukti yang berlokasi di Sidomukti menghadapi tantangan dalam aspek keuangan yang memerlukan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif. Risiko utama yang dihadapi yaitu fluktuasi harga bahan baku, ketidakpastian permintaan pasar, serta keterbatasan akses modal. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen risiko yang tepat perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya yaitu tentang teori pengukuran risiko dan teori risiko ketidakpastian. Teori pengukuran risiko menurut Douglas Hubbard, risiko dapat diukur secara ilmiah menggunakan data probabilitas, bukan sekedar penilaian subjektif. Konsep utama, risiko bisa diukur secara ilmiah. Pendekatan statistik dan probabilistik membantu memahami risiko lebih jelas. Kelemahan manajemen tradisional, metode subjektif atau skala risiko kurang akurat. Simulasi Monte Carlo memperkirakan berbagai kemungkinan hasil dengan distribusi probabilitas. Expect value of perfect information menilai seberapa penting informasi tambahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu teori risiko dan ketidakpastian menurut Frank Hakeinek. Membedakan risiko dapat dihitung dengan statistik dan ketidakpastian atau tidak dapat diprediksi karena kurangnya data. Konsep utama, risiko bisa dikelola, ketidakpastian risiko dikendalikan dengan strategi seperti asuransi, sedangkan ketidakpastian menuntut fleksibilitas. Peran wirausahawan, keputusan dalam ketidakpastian didasarkan pada intuisi dan pengalaman. Dampak pada UMKM, risiko dapat dikelola dengan strategi bisnis, sedangkan ketidakpastian membutuhkan inovasi dan adaptasi. Selanjutnya yaitu tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kegiatan ekonomi mandiri yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam berbagai sektor industri. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bati Ronggomukti sebagai salah satu UMKM
di sektor industri kreatif, turut berkontribusi dalam melestarikan budaya batik lokal dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, UMKM ini menghadapi tantangan seperti daya beli masyarakat yang rendah serta persaingan dengan batik dari daerah lain. Dalam perkembangannya, UMKM memiliki beberapa kekuatan seperti kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dan melahirkan wirausaha baru. UMKM juga menghadapi berbagai kendala seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan modal, sumber daya manusia yang kurang terampil, serta jaringan usaha yang terbatas. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, terbatasnya sarana dan prasarana, persaingan usaha yang tidak sehat, serta tantangan dan perdagangan bebas yang mengharuskan UMKM bersaing dengan produk global. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengatasi kendala tersebut agar UMKM termasuk Batik Ronggo Mukti dapat bertahan dan berkembang secara berlanjut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan mendapat masukan yang membangun. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.